pendengar, lepas pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan segmen Mutiara Pagi pendengar, yang juga bisa Anda berpartisipasi mengirimkan pertanyaan berkaitan dengan topik kita pada pagi hari ini adalah merawat ruang dialog dalam perbedaan pendapat. Dan sudah tersambung melalui line telepon bersama guru kita, ada Kiai Haji Mahfud Hidayat LCSSI ME, yang nantinya akan menyampaikan pemaparannya. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Kiai, alhamdulillah pagi hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik. Kita bertemu lagi di udara sambil juga nanti bertemu di udara bersama para pendengar yang ingin bertanya dengan topik kita kali ini adalah merawat ruang dialog dalam perbedaan pendapat ya Pak Kiai. Dan untuk pemaparan awalnya disilahkan, mangga Pak Kiai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa'allimna ta'wil. Kaum muslimin muslimat, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita alhamdulillah mengawali pekan ini di hari Senin, insyaallah di bulan Agustus, tentunya bulan yang keramat bagi bangsa Indonesia karena diperingati di dalamnya kemerdekaan Republik Indonesia. Kita bersyukur, mudah-mudahan senantiasa Allah Subhanahu wa taala memberikan kenikmatan ini, sekaligus kita mensyukurinya dengan melanjutkan perjuangan-perjuangan para pahlawan, dan kita dapat mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Di antara hal-hal yang harus kita lakukan dalam hal ini adalah menyikapi perbedaan pendapat. Tentu dalam ruang publik tidak bisa lepas dari adanya perbedaan pendapat, dan juga bisa jadi itu diakibatkan karena perbedaan pendapatan. Nah, inilah kenapa sebagai manusia, khususnya bangsa Indonesia, kalau ingin senantiasa bersatu, kita ingin senantiasa bersaudara sesuai dengan sila-sila Pancasila tentunya, ini kita harus merawat dialog, harus merawat bagaimana perbedaan pendapat itu tidak menjadikan perpecahan, tapi harus disikapi dengan toleransi, disikapi dengan adanya dialog. Sebagai contoh adalah bagaimana Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu ta'ala dan Al-Imam Malik rahimallahu ta'ala. Satu sisi Imam Syafi'i itu berpendapat bahwa rizki itu adalah harus diikhtiarkan. Ya. Sementara Imam Malik sebagai gurunya berpendapat bahwa rizki itu murni dari Allah. Kalau Allah menghendaki tanpa ikhtiar, maka itu akan diberikan oleh Allah. Singkat cerita, bahwa setelah keduanya berdialog, melakukan diskusi tentang masalah rezeki ini, yang satu adalah bersifat kasbi, yang satu bersifat wahbi. Kasbi itu artinya harus diikhtiarkan, sedangkan wahbi adalah pemberian. Maka
keduanya berpisah masing-masing pulang ke rumah setelah di majelis ilmu. Dan Imam Syafi'i seperti biasa beliau kembali ke ladangnya menanam ya untuk nantinya dapat dipanen setelah beberapa saat kemudian. Sedangkan Imam Malik kembali ke rumahnya, ke majlisnya itu dalam keadaan beliau tidak ke ladangnya. Ketika keduanya sudah masaknya bertemu, maka Imam Syafi'i pun berpanen karena beliau menanam tanaman yang sudah lama beliau tanam dan dalam pikirannya ingin membuktikan kepada gurunya bahwa saya memanen ini, memanen tanaman anggur. Ya, tentu Imam Malik sebagai gurunya tidak akan memanen anggur sebab tidak menanamnya. Maka Imam Syafi'i pun selanjutnya ingin datang, ingin bersilaturahim kepada gurunya sekaligus membawa anggur yang dia bawa untuk membuktikan bahwa kalau ingin dapat anggur itu harus menanam terlebih dahulu. Sampai di sana setelah diterima masuk ke rumah Imam Malik, kemudian dipersilakan duduk dan Imam Syafi'i menyampaikan, "Wahai guruku, aku ini bawa anggur untukmu sekaligus ingin membuktikan bahwa siapa yang menanam dia akan memanen. Saya menanam, tentu saya dapat memanen anggur ini. Dan engkau tidak menanam, maka engkau tidak memanen anggur." Kata Imam Malik, bagaimana? Betul engkau wahai muridku, ya, bahwa siapa yang menanam itu memanen. Namun Allah Subhanahu wa taala dengan anugerahnya menyampaikan anggur ini kepadaku meskipun aku tidak menanamnya, tapi aku dapat memakannya. Nah, inilah keduanya akhirnya sepakat bahwa ternyata dua pendapat tersebut adalah benar adanya, tentunya setelah mengalami dialog dan toleransi. Jadi apa kisah ini dapat kita ambil pelajaran? Tentu tidak semua perbedaan pendapat itu menjadikan perpecahan, apalagi permusuhan. Apabila disikapi dengan bijak seperti kisah tadi, akan menjadi persahabatan, akan menjadi persatuan, dan tentunya dengan toleransi, saling memahami, saling lapang dada, dan inilah menjadi modal bagi bangsa kita untuk ke depan merawat ruang dialog dalam perbedaan pendapat. Wallahu a'lam bishawab. Ya, silakan. Baik. Terima kasih Pak Kiai atas pemaparan awalnya dengan topik merawat ruang dialog dalam perbedaan. Kali ini sudah ada pertanyaan yang masuk Pak Kiai. Yang pertama dari Bapak Abdul Muhi di Curug Mekar. Assalamualaikum Pak Kiai, selamat pagi dan juga host, juga para pendengar setia Mutiara Pagi yang dirahmati Allah. Mengenai perbedaan atau ikhtilaf sudah ada dari zaman Nabi sampai sekarang dan pasti akan ada sampai akhir dunia ini gitu. Kita pun hidup di dalam banyaknya perbedaan. Bagaimana agar kita bisa legowo dalam menerima perbedaan tersebut Pak Kiai, terutama dalam masalah agama nih, pemahaman agama. Mengingat banyak timbul perpecahan karena masing-masing mengklaim bahwa pendapatnya ini adalah yang paling benar, sehingga timbul untuk rasa saling menyalahkan, bukan menerima perbedaan. Mohon penjelasannya Pak Kiai. Syukron atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Abdul Muhi ya di Curug Mekar. Nah, ini betul sekali bahwa di masyarakat itu sudah terlanjur ya, kadang-kadang antara orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu
itu di masyarakat itu terkadang sama, harusnya berbeda. Sebab di dalam Al-Quran, Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Apakah sama orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tentu jawabannya berbeda. Harusnya orang yang mengetahui atau berilmu itu sikap toleransinya lebih tinggi. Tapi ketika orang yang berilmu itu cepat sekali terpancing dengan perbedaan, bagaimana orang yang tidak berilmu tentu akan lebih mudah terpancing lagi. Sehingga di sini mutlak bagi orang berilmu untuk memberikan contoh bagaimana menyikapi perbedaan. Dan caranya adalah supaya bisa legowo bahwa manusia itu diciptakan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ya, kalau diambil secara general atau secara umum, syu'uba wa qabaila, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, ya, li ta'arofu, untuk saling kenal mengenal, untuk saling memahami perbedaan, bukan untuk saling bermusuhan. Nah, saat kita mendapati ada orang yang berbeda pendapat, maka dalam diri kita muncullah untuk mempelajari perbedaan tersebut. Ya, jangan sampai kalau tidak dipelajari, tentu kita akan mengklaim bahwa kebenaran ada di pihak kita, kesalahan ada di pihak yang lainnya. Tapi kalau dipelajari, kita bertanya, ya, kenapa kamu bersikap seperti itu? Ya, apa pendapatnya? Tentu pendapat itu didasari dengan argumen. Kita tanya bukunya mana, oh ternyata bukunya seperti ini. Nah, bisa jadi yang disampaikan itu kesimpulannya. Setelah kita baca bukunya, ternyata banyak sekali alasan-alasan untuk kependapat tersebut. Setelah kita paham, kita akan, oh ternyata seperti ini. Kita akan muncul toleransi. Tapi kalau orang yang mudah menyalahkan, biasanya mohon maaf ya, itu dia simpulkan sendiri. Nah, maka kedepannya tidak ada lagi sumbu pendek, ya. Tapi ketika ada perbedaan, kita perdalami dulu, ya, perbedaan itu. Jangan sampai mudah menjustis atau mudah menghakimi orang lain itu salah. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, dari pendengar setia juga nih, dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Izin bertanya, soal perbedaan ini misalnya dalam keluarga saja, kadang suka ada perbedaan pendapat nih Pak Kiai, dan selalu mau menang sendiri dalam kata-kata dan sesuatu hal gitu yang kurang menyenangkan misalnya. Ini bagaimana menghadapinya Pak Kiai? Mohon pencerahannya dari Ibu Supriyati di Sindang Barang, Pak Kiai. Ya, terima kasih Ibu Supriyati di Sindang Barang. Perbedaan pendapat itu di keluarga, memang keluarga merupakan satuan terkecil ya dalam bangsa ini. Nah, ketika di keluarga itu baik, maka insya Allah ya di situ kan ada rukun tetangga, ada rukun warga, dan seterusnya sampai ke atas berbentuk bangsa dan negara. Tentu itu diawali dengan keluarga. Nah, saat kita bisa manajemen dalam hal perbedaan ini di dalam keluarga, dan ini bisa menular kepada yang lainnya. Ketika orang tua, ayah dan bunda misalnya, itu berselisih pendapat, tentu ini akan dilihat oleh anak-anak. Ya, akan dilihat oleh pembantu misalnya. Oh, ternyata seperti ini menyikapi perbedaan. Cukup dengan langsung menampar misalnya, cukup dengan langsung melempar dan seterusnya. Itu akan diikuti secara tidak langsung. Tapi kalau kita memberikan contoh dalam hal ini, bahwa satu amarah yang Allah berikan kepada kita, itu amarah tersebut
tidak langsung dilampiaskan ya di tempat yang terbuka tentunya. Kalau itu menyulut pada keburukan. Nah, namun ketika ada perbedaan pendapat, bagaimana agar yang satu mendengar, yang satu bicara? Itu yang pertama. Jangan sampai dua-duanya bicara. Tidak ada yang mengalah. Nah, setelah itu pahami pembicaraan yang kita dengar, langsung kita jawab dengan cara apa? Kita jawabnya bukan dengan konflik, tapi dengan semangat cinta kasih ya. Bagaimana agar konflik tersebut, tentu ya kita ingin bisa jadi perbedaan pendapat itu sesuatu yang tidak diketahui pada awalnya oleh kita, ternyata dengan ada pendapat yang lain itu menambah khazanah bagi kita, menjadikan ilmu sekaligus menjadikan kita kita ini salah, menyadari kesalahan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai dan juga Teh Deli, semoga diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana perbedaan bisa menjadi hal yang justru bukan memecah belah, tapi malah menyatukan Pak Kiai. Apalagi bangsa kita sebentar lagi berusia 80 tahun. Kalau ibarat manusia ini sudah sangat matang gitu, sudah kakek-kakek dan artinya sudah banyak pengalaman. Dan bangsa kita bukan bangsa yang satu suku satu agama, tapi beragam Pak Kiai. Mohon penjelasannya. Lalu berikutnya, dan untuk menerima perbedaan yaitu kita harus berilmu. Dari yang saya tarik kesimpulan dari apa yang disampaikan Pak Kiai sebelumnya. Tapi kalau tidak berilmu, kita diam saja menerima perbedaan, boleh nggak Pak Kiai? Mohon penjelasannya dari Bapak Ahmad di Salabenda, Bogor. Silahkan Pak Kiai. Ya, terima kasih Pak Ahmad dari Salabenda. Perbedaan itu adalah suatu keniscayaan ya. Bahkan sebenarnya tidak hanya berbeda dari jenis kelamin, tidak hanya berbeda dari tempat lahir, tidak hanya berbeda dari wilayah kota maupun desa, juga perbedaan itu ada di dalam keluarga ya, perbedaan pendapat, perbedaan keyakinan bahkan ya, dan seterusnya, termasuk perbedaan pendapatan. Nah, inilah ketika perbedaan itu bagaimana menjadi khazanah. Kita lihat contoh dalam hal perpustakaan misalnya. Di perpustakaan itu kalau satu kitab ada 100 kitab, namun kitab tersebut sama, bukunya 100 itu sama judulnya. Ya buat apa? Kita cukup ambil satu aja udah cukup, yang lainnya buat apa? Tapi kalau 100 judul, ya 100 buku 100 judul, itu nanti akan menambah kekayaan bagi kita. Ya dengan 50 saja kita baca udah 50 judul. Nah, itu akan menambah pengetahuan yang banyak. Maka pelajarilah perbedaan itu, jangan sampai menjadi ancaman bagi kita. Misal kita ada yang berbeda dengan kita pelajari. Oh, ternyata seperti itu. Jadi nambah khazanah, nambah ilmu bagi kita. Makanya tadi saya bilang di awal tentang berilmu itu, betul sekali saya setuju Pak Ahmad ya, bahwa kalau kita tidak berilmu lebih baik diam saja. Jangan menyikapi perbedaan. Tapi begitu kita tahu ilmunya, kita sampaikan dalam dialog. Kalau itu dibuka secara dialogis. Tapi kalau tidak ada ruang dialog, maka lebih bijaknya ya kita kalau belum punya ilmu, kita cari tahu pendapat tersebut dari mana asalnya. Setelah kita mengetahuinya, maka munculkanlah sikap toleransi terhadap perbedaan itu. Wallahu a'lam. Baik. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya Pak Kiai dari Bapak Endi Supriyadi ya, di Kemang, Bogor. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam. Semoga Pak Kiai dan host senantiasa sehat dalam limpahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izin bertanya Pak Kiai, bagaimana cara birrul walidain
dengan keluarga yang berbeda agama. Mohon pencerahannya. Salam dari Bapak Supriyadi, Endi Supriyadi di Kemang, Bogor, Pak Kiai. Ya, terima kasih Bapak Andi Supriyadi di Kemang, Bogor ya. Birrul walidain ini artinya adalah berbakti kepada orang tua. Sebagai seorang anak itu diwajibkan berbakti atau berbuat baik kepada kedua orang tua. Nah, di sini meskipun berbeda agama, tetap birrul walidain itu harus dilakukan oleh seorang anak kepada orang tuanya. Anaknya muslim, orang tuanya non-muslim. Bagaimana sikap anak? Tetap dia harus berbakti kepada orang tuanya selama itu kaitannya bukan menyuruh kepada kemusyrikan. Kalau orang tuanya menyuruh kepada kemusyrikan, ya maka tidak boleh anaknya itu mengikuti atau menurutinya. Nah, makanya dalam Al-Quran itu ada wasahibuhuma fid dunya ma'rufa. Ya, artinya dalam masalah dunia, bukan masalah akhirat, bukan masalah akidah yang berbeda, masalah dunia, misalnya memberikan pelayanan, membantu, menolong, memberi dan sebagainya, itu dilakukan dengan baik. Tidak dibedakan antara non-muslim dan muslim dalam hal ini, termasuk dalam masalah birrul walidain. Nah, ini juga dulu kaitannya dengan ya zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau itu tidak benci kepada Yahudi, kepada Nasrani, kepada musyrikin. Yang beliau benci itu sikap mereka ketika mereka mengobarkan peperangan. Musyrikin itu kenapa diperangi? Karena mereka memerangi umat Islam. Mereka merampas harta benda umat Islam yang ketika itu ditinggalkan sewaktu beliau dan para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah. Dirampas. Nah, kemudian dengan orang Yahudi, karena mereka di Madinah itu, contohnya orang-orang Bani Quraidah, itu mereka malah membatalkan janji perdamaian. Ya, akhirnya menyulut peperangan karena mereka nggak mau damai. Nah, jadi bukan karena masalah agamanya, justru perbedaan itu akan menjadi kekuatan. Ya, artinya berbeda agama dengan orang tua itu tidak menghalangi untuk berbuat birrul walidain. Meskipun demikian, mohon maaf, jangan sampai kita lelah untuk berdoa kepada Allah, semoga orang tua yang beda agama itu diberikan hidayah, ya, tanpa harus dipaksa. Wallahu a'lam. Baik. Kita ke pertanyaan berikutnya, Pak Kiai, dari Pak Adun di Curug Mekar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi untuk seluruh pendengar setia RRI Bogor dimanapun berada. Perkenalkan, dari Bapak Adun di Kukupu ya, RT 5 RW 9 katanya Pak Kiai. Mengapa kita perlu memiliki sikap toleransi terhadap perbedaan, dan bagaimana cara menyikapi perbedaan itu? Terkadang seseorang ada aja yang tidak menerima perbedaan itu, Pak Kiai. Terima kasih atas penjelasannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Adun di Kukupu ya. Ya. Nah, ini tentang toleransi. Toleransi ini artinya adalah lapang dada, saling menghargai, saling menghormati. Ya, perbedaan yang ada di antara kita. Memang tidak semua perbedaan itu menjadi hazanah atau menjadi sumber kekuatan. Ada perbedaan yang itu akan menjadikan suatu masalah, suatu perpecahan. Kita ingat bagaimana Sumpah Pemuda. Ya, Sumpah Pemuda itu kan sumpah persatuan. Ya, karena
satu tanah air, satu bahasa, ya, satu bangsa. Nah, itu kan perbedaan itu disatukan. Nah, ketika perbedaan itu disatukan, ada tujuan di situ.